But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadla Pratiwi dengan NIM 11210183000071 dari kelompok 5 kelas 6 CPGMI Jakarta. Di sini saya mau melanjutkan materi yang udah pernah sebelumnya dijelaskan. Nah, ini materi keempat LKM 4 pada bagian D yang berjudul analisis kandungan mineral dengan uji kandungan kalsium. Oke teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menganalisis kandungan mineral dan kalsium pada bahan makanan. Nah, untuk teman-teman ketahui di sini kalsium itu apa? Jadi kalsium itu adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh dan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2% dari berat badan orang dewasa, atau kurang lebih banyak sekilo gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila suaranya kayak gini, lagi gak enak badan ya teman-teman. Nah, jadi apa tuh fungsi kalsium? Nah, kalau teman-teman tahu ya, kalsium itu kan yang ada pada makanan dan minuman, contohnya kayak susu, itu kan banyak kalsiumnya. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi, berperan juga dalam pertumbuhan dan sebagai faktor pembantu dan mengatur reaksi bioma dalam tubuh. Nah, di sini saya mau menjelaskan gitu ya, apa yang udah dipraktekkan gitu dari analisis kandungan mineral pada uji kandungan kalsium ini. Nah, yang bahan-bahannya itu peneliti menggunakan 2 ya. Saya menggunakan 2 bahan. Bahan utamanya pakai keju sama cuka. Nah, untuk kejunya itu pakai keju Procis, boleh sebut merek kali ya. Pakai keju Procis, dan cukanya itu beli di warung. Dia berperan sebagai larutan asam. Dia mengandung asam sebesar 25%. Nah, langkah percobanya gimana? Yang pertama, siapkan dulu wadah. Perlu wadah nih untuk tempat naruh nanti hasilnya gitu. Wadahnya ini wadah yang transparan gitu kan. Nah, pertama siapin dulu potongan keju dari potongan yang berbeda jenis. Terus taruh si potongan itu ke wadah transparan, boleh mangkok, boleh piring, pokoknya yang transparan gitu ya. Terus masukin cuka. Habis masukin cuka itu sebagai larutan asam di atas keju. Jadi kejunya tuh kan tadi kering tuh di atas wadah, habis itu dimasukin ke cuka, dimasukin cukanya ke keju gitu, tueng gitu. Nah, sampai dia kalau tadi sih aku tuh sampai kejunya itu tenggelam sama air si cukanya gitu. Nah, terus amati reaksi yang terjadi. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung pada keju, berarti si keju itu menandakan ya, praktikum ini menandakan bahwasanya terdapat kandungan kalsium dalam keju, karena asam itu bereaksi dengan kalsium dalam keju. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau keju itu kan olahan dari susu. Nah, susu itu kan merupakan bahan makanan atau minuman yang mengandung kalsium yang tinggi gitu. Jadi logikanya keju itu juga mengandung kalsium yang tinggi. Oke. Nah, di sini saya pakai keju Procis ya. Nah, oke, ini dia. Selamat menyaksikan beberapa tayangan video dan foto atau dokumentasi yang dilakukan. Baiklah teman-teman, di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada wadah transparan, bisa piring kaca, bisa wadah plastik. Dan bahannya adalah keju dan cuka. Langkah pertama, potong-potong kejunya, kemudian letakkan di dalam wadah. Jika sudah, ambil cuka lalu tuang ke dalam wadah yang berisi keju. Harap dipastikan ya teman-teman bahwasanya cuka itu mengenai keju agar bisa membuktikan
membuktikan bahwa keju ini mengandung kalsium. Lalu amati deh apakah keju itu mengeluarkan reaksi gelembung. Jika iya, berarti keju mengandung kalsium, dan sebaliknya jika keju tidak ada gelembungnya, berarti keju tersebut tidak mengandung kalsium. Oke teman-teman, jadi berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum yang udah dilakukan ini, bahwasanya keju pro cheese yang digunakan, nggak apa-apa nyebut merek, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Jadi kita pakai keju pro cheese yang digunakan ini, jika dicampur dengan larutan cuka itu dia nggak bereaksi ada gelembung-gelembung gitu. Tapi bukan berarti keju itu tidak mengandung kalsium. Keju yang digunakan ini tidak mengandung kalsium, namun hanya saja mungkin kadar kalsium yang terdapat dalam keju ini sangat sedikit kadar kalsiumnya. Jadi tampak ketika saya tadi mencampurkan cuka dengan keju, ada tuh partikel-partikel keju itu dia kayak boom gitu, kayak apa sih, kayak ngambang, kayak terbang gitu, tapi nggak sampai ada gelembung-gelembung, nggak ada. Jadi ketika keju itu dikasih sama cuka, itu tuh saya ngeliat kayak ada kayak dibilang debu juga bukan ya, orang itu tuh bagian dari kejunya gitu, dia boom gitu. Nah itu reaksinya, tapi nggak sampai gelembung. Nah, jika dilihat dari kajian pustaka bahwa keju yang paling banyak mengandung kalsium itu namanya keju parmesan. Apa sih keju parmesan? Keju parmesan ini adalah jenis keju keras yang berasal dari Italia dan dikenal dengan nama asli Parmigiano Reggiano. Jadi keju ini dibuat dari susu sapi dan memiliki tekstur yang kuat, yang keras, dan butiran yang mudah pecah. Karena rasanya juga gurih, terus sedikit asin dengan aroma yang khas gitu. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan gitu ya, pengamatan yang sudah dilakukan praktikum tadi tuh, keju yang digunakan itu kan keju pro cheese. Nah, keju ini digunakan ketika dicampur dengan larutan asam cuka tidak mengeluarkan reaksi gelembung gitu, yang dimana jika dipikir-pikir berarti keju ini tidak mengandung kalsium dong, ya kan? Kalau misalnya nggak gelembung berarti dia nggak mengandung kalsium. Oke. Berarti logikanya gitu kan, kalau misalnya keju itu tidak mengeluarkan gelembung berarti dia nggak mengandung kalsium. Dia tidak mengandung kalsium. Tapi kenyataannya keju itu kan merupakan olahan dari susu. Yang dimana susu itu mengandung kalsium yang tinggi gitu. Ketika cuka terkena keju, partikel-partikel dari keju tersebut berhamburan seperti melayang di dalam air gitu ya, belebep gitu, dan tidak terjadi adanya gelembung. Jadi gak ada gelembung sama sekali. Mungkin jika saya amati ya, jika misalnya saya praktikum tadi pakai keju parmesan ya, kemungkinan saja terjadi reaksi gelembung yang ada, karena keju parmesan ini adalah keju yang paling tinggi dalam mengandung kalsium di dalamnya. Oke teman-teman, jadi itu saja video yang dapat saya sampaikan pada materi analisis kandungan mineral pada uji kandungan kalsium ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata, dan maaf apabila suara saya tadi kayak bindeng gitu, lagi gak enak badan, lagi flu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.